Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Iradani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Mega Rosalia yang mengajar fisika di SMA Negeri 1 Sungayang. Assalamualaikum Bu Roza. Waalaikumsalam Miss Aci. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Baiklah, pada hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi. Jadi nantinya saya akan mengamati Ibu Roza dalam proses PBM. Namun sebelumnya kita adakan dulu wawancara supaya apa yang kita lakukan nanti di kelas akan bagus runutannya. Ya Bu Roza? Ya, boleh Ibu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Baiklah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya? Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah peserta didik akan mampu mengidentifikasi perbedaan massa jenis pada berbagai benda ataupun zat cair. Baiklah. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai di bidang pengetahuannya, saya ingin anak-anak itu paham tentang penerapan hukum Archimedes pada berbagai aplikasi, karena aplikasi hukum Archimedes itu sangat dekat dengan dunia mereka, sangat dekat dengan kehidupan mereka, tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah hukum Archimedes, ada loh di fisikanya. Dan nanti di keterampilannya saya akan mengembangkan bagaimana mereka mampu melakukan praktikum sesuai dengan urutan yang telah dibuatkan di dalam modulnya. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Oke, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas. Baik, rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di kelas adalah anak-anak akan saya buat dalam beberapa kelompok, sekitar 5 atau 6 kelompok. Lalu mereka akan membawa alat dan bahan dari rumah, Bu. Jadi mereka akan berbagi siapa yang membawa alat bahan ini, siapa yang membawa alat dan bahannya ini. Jadi terjadi komunikasi di antara mereka. Lalu nanti di pembelajaran mereka akan praktikum sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan modul yang akan diberikan, dan mereka akan secara bersama-sama menarik kesimpulan dari praktikum yang telah mereka lakukan. Wah, kelihatannya sangat menarik Ibu ya kegiatannya nanti. Semoga ya. Iya. Jadi kira-kira kapan kita bisa observasi di kelas Ibu Roza? Ya, untuk pertemuan selanjutnya itu ada di hari Senin untuk kelas moving, kelas dinamis, Oke. fisika A1. Senin, jam keberapa Ibu? Setelah upacara jam kedua. Jam kedua dan ketiga ya? Ya. Oke. Kelas moving class ya? Moving kelas fisika A1. Oke. Nah, jadi nanti saya akan melaksanakan observasi kelas. Bu Roza jangan keberatan ya, saya ada di dalam kelasnya. Baik, Bu, sama-sama belajar ya kita. Oke, jadi demikian percakapan praobservasi kita. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita barusan? Ya, dari pertanyaan yang Ibu Aci berikan, secara tidak langsung saya jadi lebih tergambarkan, terarahkan apa yang akan saya lakukan nantinya di kelas, dan pasti itu akan berdampak dengan kelancaran dan tercapaian tujuan pembelajaran. Aduh, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Roza atas waktunya, dan kita berjumpa kembali hari Senin depan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Miss, semangat. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Mulai. Alhamdi Fajri, Ali Akbar.
gembira? Kalau belum kita dengar. Asik. Ya, berarti kita udah semangat, udah gembira ya. Pertemuan hari ini kita akan masuk ke praktikum dari teori yang udah kita pelajari minggu kemarin. Apa bab yang kita pelajari minggu kemarin? Masih ingat? Fluida. Fluida itu kemarin kita ada pembagiannya. Fluida itu ada dua. Pertama fluida statik. Yang kedua fluida dinamik. Yang udah kita pelajari adalah fluida cair, padat, gas. Nah, fluida statik itu mempelajari tentang zat-zat yang dapat mengalir. Dari tiga zat ini yang dapat mengalir apa? Cair dan gas. Nah, dua zat ini yang dikatakan dalam fluida. Fluida ada dua, ada fluida statik, ada fluida dinamik. Kalau fluida statik, dia mempelajari zat yang bisa mengalir, tapi dalam kondisi tidak mengalir. Contohnya apa? Air dalam satu karung. Air bisa aja ngalir, tapi pada kondisi itu dia sedang tidak mengalir. Nah, kemarin kita udah mempelajari beberapa besaran yang berkaitan dengan fluida statik dan udah ada mempelajari beberapa hukum yang berkaitan dengan fluida statik. Salah satu praktikum yang akan kita lakukan pada hari ini adalah hukum Archimedes. Bawakah alat dan bahan yang udah ibu minta minggu kemarin? Bawa, bawa. Bawa ya. Oke, kalau gitu sekarang silakan move sesuai kelompoknya tanpa ribut. Minimnya suara. Kalau nggak semangat ya gembira, kita ketemu lagi. Oke, kasih ruang buat ibu jalan dulu ya. Terus Oke, ibu bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Halo, halo jawabnya hai. Halo, hai. Halo, hai. Oke, nanti ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca step by step-nya. Jadi jangan langsung ke praktikum, tapi dibaca step by step-nya ya. Literasinya kita pakai. Kelompok satu yang mana? Kelompok dua. Oh, nggak urut ya. Oke, pilih salah satu temennya buat jadi sekretaris. Jadi dia tugasnya mencatat. Step pertama bikin anak-anak kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa aja. Kita bikin yang hadir hari ini aja ya. Yang nggak hadir jangan dibikinkan namanya, nanti ada praktikum lagi sama yang lain. Ini siapa sekretarisnya? Yang ini siapa sekretarisnya? Nggak jadi Irfan, Elsa. Kelompok 5. Ini yang pecah tadi. Tulisin, didaftarin versi yang saya nyatet. Daunisa gitu. Dauni satu. Bisa kan bedain mana yang alat, mana yang bahan? Oke, baca dulu teori dasarnya. Satu buah sendok.
Tenggelam, melayang, mengapung. Berarti 3 posisi ini yang kita bikin di telur. Nah, kalau misalkan sekarang nih posisinya apa? Tenggelam. Udah pakai garam belum? Berarti jumlah garamnya 0 sendok. Yang kedua kan melayang, bikin dia jadi melayang, berapa sendok garam yang dimasukin. Nah, yang gelas ketiga bikin dia jadi mengapung, berapa sendok yang dimasukin. Challenge-nya di sini. Yang ikut untuk campur berapa? Tama kan enggak. Itu logis saja udah. Iba. Belakang ini. Iba. Iya. Goreng telur ya, Pak. Kita nggak ada. Melayang kan, Pak? Sekarang telurnya Wah, ngapuang. Ngapuang. Melayang. Ngapuang. Enggak dulu. Ngapuang. Melayang. yang kedua kita bikin dia jadi melayang. Nah, melayang berapa sendok? Satu setengah sendok. Coba dilihat sendoknya ada. Ini udah melayang. Ini ngapung apa melayang? Ngapuang. Enggak terlalu lama. Kenapa dia dikatakan mengapung? Karena di permukaan tuh. Ya, karena ada sebagian permukaan benda yang di udara. Melayang. Wah, itu melayang apa? Ada bagian yang Layan. Hasil Tempat garam tenggelam, melayang, dan terapung. kita punya berapa zat cair? 10. Nah, dari 10 ini kan ada yang encer, ada yang kental, ada yang tambah manis. Nah, kita prediksi kalau masing-masing zat cair tercampur, nanti dia nggak akan kayak nyatu gitu, tapi dia akan menyatu lapisan. Nah, kira-kira, iya nanti kita tuangin sedikit-sedikit sama. Kira-kira dari zat cair yang kita punya, kalau dicampurin ya, yang encer ada dende. Nggak tahu ya, itu yang mau diprediksi. Yang encer ada dende. Boleh, kalau mau. Enggak lah. Boleh. Nah, jadi prediksi dulu. Didiskusikan. Oh, kira-kira siapa yang paling bawah? Nomor 1 itu yang paling bawah ya. Misalkan kita sepakati yang paling dasar kecap sedap. Iya, kecap sedap. Nah, selesai diprediksi, baru kita tuangkan satu-satu. Terus kita amati dulu sebentar sampai dia memisah. Oke, di tabel 3 kita kan udah punya nih zat cair. Ada berapa? Dengan kekentalan yang berbeda. Kan? Ada yang kental banget. Nah, nanti zat cair itu kita gabung jadi satu. Dia nggak akan nyatu gitu loh, tapi dia akan bentuk lapisan. Nah, kira-kira diskusiin dulu siapa yang berada di paling bawah. Itu didiskusikan. Jadi tulis di kolom prediksi. Selesai kita isi prediksinya, baru Ini garam ya isi deh, Bo. Bo. Iya, ini garam isi garamnya. Garam isi nih. iya garam emang apa? Tadi kau aja nggak buang lah. Ayu banyak. Apa Tambah sampai garamnya habis. Oh, sudah selesai kan? Boleh minta garam. Belum nyali yang tambah lagi. Wah, sangat sampok.
Kita urutan dulu yang pertama tadi. Orang kampung tuh harus Mungkin. mental jujur. Petiku berkero ada petiku. Aku sama kan kalau. Gila, Pak. Sampo emang fong. Bean cari di sampo ko. Minyak gue yang nggak kuat. Itu maksudnya prediksi minyak. Minyak tiga. Tiga. Coba lihat dulu dia misah nggak? Kalau dia nggak misah juga berarti masa jenisnya. Minum. Bismillah loh. Itu udah kebaca lapisannya? Nah, Insyaallah. aku bawa kecap. Kecap tuh, bawa. Sebutin warna apa? Jasus ungu. Umur, bawa. Beri. Anggur, Bu. Buah anggur. Ini Ibu warna. Kami juara. Udah lo kami nemu mau boleh bu. Saya sampai dah sebenarnya. Konsin, Pak. Jadi dua. Pakai gelas yang boleh. Ibu. Ibu. Masukkan ke dalam yang sesuai dengan yang Iya, cek dulu nanti. makan Itu yang ungu tadi ungu sudah makan. Ntar ngajian sama Soklin dulu kan. Alek, siapa? Gimana sih? Kan Cika. Kok jual di mana? Itu seduk lo aku nanti. Awalnya orangnya Lah, Jadi tanya. Oh iya, inti. Nah, senang minyaknya. kan ya di tubuh itu. Sampai kelihatan lagi sama Pak. Cuka tuh jadi lebih encer atau jadi lebih kental? Lebih kental. Encer, Mas. Lebih encer. Tahu, Mas, cilik lu. Reaksinya. Ke ini siko mentap misalnya di bawah. Iya. Halale, Tak batasnya. minyak. Itu minyak. Itu minyak anak bertikus bola. Ya mau pulang lagi. Kalau ikut benturan. Minyak oyak belakang. Ayo belakang. Di belakang kan. Tapi buat sampai ke di sebelah tadi ada berbuat. Sudah. Nampak lapisannya ya. Nah, kalau yang lain enggak nyatu dia. Itu mantap. Yang dari Iko ada hijau bawah mantap. Yo. Bo, sudah, Bo. Minuman. Itu jadi betul. Bo, lah, Bo. Ibu. Bo, lebih. Nawa ya anak ya. Boa. Nawa. Saya enggak usah Basi. Basi. Oh, 2 sendok. Bo, awas nih, Bo. Tambah tikus 1 sendok. Sendok lah. Yang nyak kok 2 sendok. Oh, mantap. Dia makan juga cap
Bismillah, istirahat ya Allah. Banget, kenapa nah? Entah bang. Berubah warna. Oh, di bawah ya di sapu ya. Harganya. Muncul mengumpul tangga kan. Dia di bawah tak ya? Dia mau membulet tangga. Membulet di bawah di tangga. Lain bisa. Kali mampu mana coba tunggu lah. Ibu, bisa salah. Ya itu sapuin kok resoknya mati. Bu, ini perlahan. Iya, tapi bukan langsung. Ini apa? Kecap sama Kecap siuk. sama margan. Enggak, nanti dia misah tuh. Kan nanti si zat saya itu mau kita tuangin satu. Nyampur kan? Tapi jangan dikacau gitu. Ya, jangan diaduk. Nah, coba diprediksi dulu. Kira-kira yang ada di dasar itu yang kental atau yang diprediksi dulu nih. Yang encer tuh. Yang satu ini yang paling bawah ya, yang di dasar dulu. Nanti kita prediksi. Wah, ini mah. Nanti kalau udah segini, Hilang warna hijau dia. itu bisa kan ya? Bisa, Bu. Kalau baca doa aja, Bu. Merah kan sih? Ya Allah. Ada yang mana? Hijau kecil. Pinyam buntiang kawan tadi. Nggak boleh. Langsung ya. Kurang besar. Tinggal kau kan aduk. Ya makan aduk. Minyak itu lebih apa minyak? Itu solar. Ini kata terakhir nih. Itu yang mengepung. Oh ini nanti lo. Ini berapa lo? Ada di desa. Baik. Ini boleh simpulnya. Bawa ya. Tapi harus teleng gitu palanya. Wajib uniform ini. Oh, ini bisa ya. Ini sampo mau ya, Kak. Oh, ada yang larut yang kayak apa yang larut nak? Yang nyatu dia apa? Yang misah dia apa? Mama lemon sama zinc nyatu. Oh, berarti masanya sama. Oh iya ya. Yang lainnya ada ya? Berarti yang paling ringan apa? Minyak ya? Minyak. Oh ya. Thank you. Dah. Telur akan tenggelam dalam air apabila tidak diberi garam. Sedangkan telur akan melayang apabila air dilarutkan dengan 2,5 sendok makan garam. Sedangkan telur akan mengapung apabila air dilarutkan dengan 3,5 sendok makan garam. Pada percobaan kedua, kami mengambil kesimpulan zat cair yang memiliki massa jenis yang paling besar akan berada pada lapisan paling bawah. Sedangkan apabila massa jenisnya semakin kecil, maka lapisannya akan berada semakin bawah. Itulah hasil kesimpulan dari percobaan kami. Very good. Tepuk tangan. Thank you. Hasil dari praktikum fisika kami tadi. Jadi kita dapat menarik kesimpulan pada percobaan 1, semakin besar kadar garam maka semakin besar massa jenis air yang membuat telur merayang dan
kedua, zat cair yang memiliki massa jenis paling besar maka akan berada pada lapisan paling bawah, dan zat cair yang memiliki massa jenis paling kecil akan berada pada lapisan atas. Dan menjelaskan mengapa kapal yang besar tidak tenggelam dalam air laut sedangkan batu yang kecil tenggelam dalam air laut. Karena kapal memiliki massa jenis yang kecil, karena pada bawah kapal terdapat ruang udara agar massa kapal menjadi kecil, sehingga massa jenis kapal lebih kecil dibandingkan massa jenis air laut yang membuat kapal menjadi mengapung. Sekian itulah kesimpulan dari kelompok 5. Oke, sekarang Ibu mau tanya siapa kelompok yang mau membacakan kesimpulan dari praktikum yang pertama, kesimpulan praktikum pertama dari kelompoknya Andre. Jadi di saat telur dimasukkan ke dalam gelas plastik itu akan tenggelam, dan jika diberi garam akan melayang lalu terapung. Oke, ada yang mau menambahkan dari kesimpulannya Andre? Fauzi mau bacain, silakan Fauzi. Kesimpulan percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama, apabila telur dimasukkan ke dalam air dan dilarutkan dengan 2,5 sendok makan garam, maka telur akan melayang. Sedangkan apabila dilarutkan dengan 3,5 sendok makan garam, maka telur akan mengapung. Oke, dari yang dijawab sama Andre dan Fauzi, ada yang punya perbedaan kesimpulan? Ada yang punya perbedaan kesimpulan? Enggak, berarti makin banyak garam, makin besar massa jenis zat cair sehingga bendanya akan makin naik terapung. Oke, berarti percobaan pertama kita berhasil ya kan? Percobaan kedua, bacain dong Ali Fauzan. Kecap adalah massa jenis tertinggi yang membuatnya menjadi posisi paling dasar, sedangkan oli merupakan massa jenis paling kecil sehingga membuat oli di posisi paling atas. Coba kelompok Putri, apa hasil percobaan keduanya? Zat cair yang memiliki massa jenis paling besar maka akan berada pada lapisan paling bawah, dan zat cair yang memiliki massa jenis paling kecil akan berada pada lapisan atas. Oke, kita simpulkan dari yang Alifa sama Putri. Berarti makin besar massa jenis zat cair, posisinya makin besar. Ibu ngomong, makin kecil atau besar? Besar. Besar. Makin besar massa jenis zat cair, maka posisinya makin Bawah. Kalau makin kecil massa jenis, posisinya di atas. Berarti ada urutan massa jenis di sana ya. Makin ke bawah, makin besar. Ada yang berbeda hasil percobaannya? Gak ada, berarti percobaan kedua kita berhasil. Oke, pertanyaan terakhir. Coba kelompoknya Putri Amanda. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Yang ada kapal. Belum. Sabar. Di kapal itu ada suatu ruang di dalam kapal yang membuat massa jenis kapal jadi makin kecil daripada air laut. Jadi kenapa bisa melayang, mengapung? Karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. Kalau batu kenapa tenggelam? Ya, karena massa jenis batu lebih besar daripada air. Oke. Selain kelompok ini ada yang jawabannya beda? Tambah step. Oh, tambah apa tambahannya? Luas permukaan dari kapal itu lebih besar daripada batu. Oke, permukaan si kapal lebih besar daripada batu. Jadi konsep desainnya dibikin beruang, jadi lebih luas gitu, ya supaya massa jenisnya lebih kecil daripada air. Tapi kesimpulannya sama ya, berarti praktikum yang kita lakukan hari ini terbukti dengan adanya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih bingung tentang konsep massa jenis atau hukum Archimedes? Any question? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti itu kesimpulan kita untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengulas soal-soal tentang fluida statik. Terus kita lanjut ke fluida dinamik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desi Iradani SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya telah melakukan percakapan pra observasi dengan Ibu Roza. Kemudian saya sudah melakukan supervisi kelas di kelasnya Ibu Roza, dan saat ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah melakukan supervisi kelas. Oke, dan hari ini kami juga tidak sendirian, kami ditemani oleh pengajar praktek hebat dari Tanah Datar, yaitu Bapak Suherman. Oke, kita langsung saja Pak, saya mulai observasinya. Oke, Bu Roza, bagaimana perasaannya setelah saya melakukan supervisi di kelas Ibu? Apakah anak-anak atau Ibu merasa nyaman atau tidak nyaman dengan keberadaan Miss? Ya. Oke, dari yang kita lakukan kemarin ya Miss ya, meskipun ada Miss di dalam, mungkin karena pembelajarannya lumayan aktif, menarik, jadi mereka juga nggak merasa terganggu dengan adanya Miss gitu. Cuman mereka kemarin bilang kayak, Bu nanti dokumentasinya kasih ke kami ya, karena kan zaman sekarang kan butuh dokumentasi kan. Jadi nyaman-nyaman aja Miss. Kemudian kemarin itu rasanya tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? Dari yang dirasakan dan dari modul yang telah dinilai, tujuan pembelajarannya berhasil Miss, kita capai, walaupun ada beberapa anak yang mungkin masih butuh bimbingan lebih lagi. Oke, kemudian kemarin area perkembangan yang kita capai kan ada dua ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana area yang dicapai tersebut? Ya, untuk pengetahuannya, saya nilai mereka sudah mampu mencapai tujuannya, Miss. Jadi mengidentifikasi perbedaan massa jenis terhadap posisi benda yang ada di dalam zat cair, gitu. Dan mereka mampu menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan. Lalu untuk keterampilan juga, pada prosesnya ada beberapa orang yang mungkin mereka pengen cepat gitu, sementara kan prosedurnya harus diikuti sesuai modul. Namun mungkin karena mereka baru, rasanya dengan adanya penguatan di akhir, kalau mereka dalam praktikum harus sesuai dengan prosedur, di pertemuan selanjutnya atau praktikum selanjutnya, saya rasa mereka sudah paham kalau mereka harus melakukan semuanya sesuai dengan prosedur yang ada di modul. Oke Bu Roza, gimana? Kan ada beberapa kendala yang ditemukan saat proses berlangsung. Mungkin Bu Roza punya trik atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kondisi kelasnya lebih baik? Bu Roza mungkin punya ide? Ya, jadi karena kemarin kita observasi di kelas moving ya Miss ya. Jadi di kelas moving itu kan isinya berbagai anak dari beda kelas. Nah, membuat mereka bisa membaur dengan kelas lain itu tantangannya sih Miss. Jadi gimana caranya supaya mereka mau membaur? Dirasakan sekarang udah lebih mending Miss daripada pertama-tama mereka moving gitu ya. Jadi cara yang saya lakukan kadang melakukan ice breaking berkelompok gitu. Jadi mereka diaduk lah gitu Miss, tidak yang itu aja temennya. Terus untuk tanggung jawab per kelompoknya itu mulai dibagi gitu Miss. Si A ini tugasnya, si B ini tugas. Jadi dia nggak bisa mengandalkan teman yang lain karena tugasnya itu khusus untuk dia. Sudah bisa menemukan solusi dari kekurangan yang masih kita rasakan di pertemuan kemarin. Dan kira-kira Bu Roza, kapan Bu Roza akan melaksanakan perbaikan dari ide yang barusan itu, kapan akan diaplikasikan Bu Roza? Itu kita observasikan udah minggu yang kemarin ya Miss ya. Di minggu ini udah mulai dicoba sedikit-sedikit memperbaikinya gitu. Doain semoga. Jadi nanti saya mau dengar cerita Ibu Roza lagi setelah ada metode baru yang mungkin diterapkan di kelas. Mungkin apa yang bisa kita lihat dari usia anak-anak kita. Kita berbagi praktik baik ya Oke, Miss. terima kasih Bu Roza. Itu saja proses pasca observasi yang saya laksanakan dan juga mengenai. Jadi Bu Roza, dari percakapan kita ini, percakapan kecil setelah Ibu ambil kemarin, apa yang bisa Ibu ambil dari proses pasca observasi?
kasih banyak. Tetap semangat, kita bekerja sama, kita saling mengingatkan untuk membuat pembelajaran yang lebih baik di sekolah. Siap. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita dengarkan bagaimana pandangan dari pengajar praktek kami Bapak Suherman tentang proses supervisi yang telah kami laksanakan di kelas hari ini. Oke. Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, Miss. Proses dari guru bergerak ini namanya sudah merupakan hasil tapi sangat bangga sekali. Terlihat dari kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Cedi. Miss, pada kegiatan pasca observasi ini kami sangat bangga ya bisa melakukannya dengan sangat baik, yaitu dengan menggunakan model peta ya, dengan apa tujuan dicapai, kemudian identifikasi apa saja yang terjadi, apa saja yang kendala, kemudian apa rencana yang akan dilakukan ke depan. Itu sangat bagus sekali, dan ini mungkin bisa menjadi pengembangan atau harapan kami, harapan mungkin dari penyelenggara atau panitia ya. Teknik coaching dengan metode PETA ini mengenai ini bisa dipraktikkan untuk teman-teman yang lain. Mungkin pada kali ini mungkin satu dan sejauh yang bisa kita dulu yang bisa kita lakukan coaching isi dengan teknik coaching ini. Mungkin kedepannya kami berharap ini teman-teman yang lain yang bisa nanti bisa mengembangkan ini ke teman-teman yang lain sehingga mereka juga mendapatkan pencerahan dan pengalaman yang sama dengan yang sudah. Itu saja luar biasa ya, luar biasa, dan ini yakin ini akan merupakan hasil yang sangat bagus. Amin. Saja mungkin dari kami ini sudah bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Barusan Bapak memberikan spirit yang luar biasa pada CGP dan calon CGP selanjutnya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, proses dari supervisi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Sungaian telah selesai. Demikian dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.